Natan yasiru fiha al-halimu hayran. Sadaqallah wa sadaqan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa balagha ad-da'wa wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Jadi kata Nabi, ya, nanti umatku akan begitu rusak, buruk, teruk. Dan demi Allah, kata Nabi, yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, bahwa nanti yang terjadi akan lebih jelek lagi dari itu, lebih rusak dari itu semua. Dan manakala mereka sudah rusak, sudah banyak melakukan kemunkaran dan kemaksiatan di mana-mana, manakala perempuannya sudah durhaka, pemudanya sudah durjana, jihadnya ditinggal, kemudian ditambah lagi amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan, sehingga yang munkar disebut ma'ruf, yang ma'ruf disebut munkar, dan pada akhirnya semuanya menjadi amar munkar nahi ma'ruf. Kalau sudah begitu, kemaksiatan merajalela di mana tempat. Lalu apa yang terjadi? Nabi mengatakan, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah berfirman. Apa kata Allah? Ini dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi. Allah mengatakan, bi haliftu, dengan zatku, dengan kebesaranku, dengan keagunganku, aku bersumpah, kata Allah, la utihanna lahum fitnatan, aku sungguh-sungguh akan buka pintu-pintu fitnah bagi mereka umat Islam yang sudah rusak, bagi kaum muslimin yang sudah tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan dibalik menjadi amar munkar nahi ma'ruf. La utihanna lahum fitnah, aku akan buka pintu-pintu fitnah, aku akan kirim berbagai macam fitnah, bencana, musibah, bala, malapetaka kepada mereka, hatta yasiru fihal alimu hayran, sampai-sampai kalau bencana sudah terjadi di mana-mana, orang-orang yang halim, ulama-ulama yang arif, ulama-ulama yang bijak, ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang soleh, mereka semua hayran, mereka keheranan, mereka kebingungan, mereka seperti tidak mengerti apa lagi yang harus dilakukan. Masya Allah. Inilah yang Nabi sampaikan, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, yang bersumber dari Musnad Al-Imam Abu Ya'la, yang beliau dapatkan hadis tersebut dari seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Nah, pelajaran apa yang harus kita ambil dari ini? Yuk kita kaji secara singkat saja satu persatu dari 5 kondisi yang disampaikan oleh Nabi tadi. Yang pertama, kondisi di mana perempuan durhaka, para pemuda durjana, dan kaum muslimin beramai-ramai meninggalkan kewajiban jihad. Kondisi yang pertama ini kita bisa lihat sekarang ini di zaman kita. Di mana-mana negeri Islam, ya ikhwan, berapa banyak perempuan-perempuan muslimah yang sudah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak lagi menutup aurat mereka secara baik. Mereka tidak lagi mengenakan hijab dan jilbab mereka sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Dan berapa banyak di antara mereka durhaka kepada suami-suami mereka. Mereka tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana mestinya. Coba kita lihat berapa banyak perempuan-perempuan di dunia Islam saat ini, tingkah laku mereka tidak lagi menunjukkan keislamannya, persis yang Nabi sampaikan. Soal pemuda kita lihat, berapa banyak pemuda kita saat ini, mereka yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka yang sudah tidak hormat lagi kepada kedua orang tuanya, tidak hormat kepada ibu dan bapaknya, saudara. Coba lihat, karena mereka terlalu sering menonton film-film barat yang tidak mengenal adab antara anak dengan orang tua, akhirnya tingkah laku orang barat dalam film, bagaimana anak kurang ajar kepada orang tua, itu yang mereka contoh dalam kehidupan mereka. Padahal dalam ajaran Islam kita sama tahu bagaimana seorang anak wajib untuk menjunjung tinggi kedua orang tuanya. Tapi saat ini anak-anak durjana, coba kita lihat,
Bahkan pemuda-pemuda kita sekarang lebih banyak yang suka duduk di kedai daripada duduk di masjid-masjid untuk mengikuti majelis-majelis taklim para tuan-tuan guru kita. Coba kita lihat kenyataan yang ada di mana-mana. Di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana negeri Islam ya ikhwan. Ini kenyataan yang terjadi. Bahkan kalau kita lihat anak-anak pemuda lah yang sekarang ini yang terkena dadah, yang terkena daripada mengkonsumsi drug, obat-obatan terlarang, ganja dan lain sebagainya. Siapa yang kena kalau bukan pemuda-pemuda kita? Persis seperti yang disabdakan oleh Nabi. Dan yang berikutnya, kaum muslimin, Nabi katakan rame-rame akan meninggalkan kewajiban jihad. Saya tidak mau panjang lebar bicara soal jihad pada kesempatan malam hari ini. Tapi ada satu hal yang cukup menarik. Umat Islam saat ini, jangankan diajak berjihad. Jangankan diajak untuk turun di medan jihad. Bahkan untuk bicara jihad saja banyak yang takut, saudara. Takut disebut teroris, takut disebut garis keras, takut disebut sebagai dengan berbagai macam, yaitu label fundamentalis, garis keras, kemudian ekstremis, teroris dan lain sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Persis yang Nabi sabdakan. Persis umat Islam rame-rame akan meninggalkan kewajiban jihad. Bagaimana nggak ditinggalkan? Jangankan untuk ke medan jihad, bicara jihad saja banyak yang takut, saudara. Ini kenyataan yang ada. Jadi kondisi yang pertama sudah terjadi di zaman kita. Nah dulu para sahabat Nabi mendengar berita dari Nabi seperti tadi, mereka gemeter, sedih. Nah sekarang kita bukan dengar lagi, tapi mengalami ya kawan. Kita sekarang ada di zamannya, bukan lagi dengar, tapi kita lihat dengan mata kepala kita. Kita dengar dengan kuping kita sendiri. Bahkan kita mengalami hidup di tengah masyarakat. Kondisi yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, sekarang kondisi yang kedua. Kondisi di mana umat tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah sekarang kita nggak usah menyalahkan orang lain lah. Kita introspeksi diri. Berapa banyak di antara kita di zaman sekarang ini yang suka mengatakan, yang penting saya sholat, yang penting saya zakat, yang penting saya puasa Ramadan, yang penting saya buat melaksanakan haji. Yang paling pokok adalah saya baik, saya ke masjid. Adapun tetangga di sebelah rumah mau berzina, adapun tetangga di sebelah kampung mau buka tempat pelacuran, adapun tetangga di seberang jalan sana mau membuka tempat bermabuk-mabukan, itu bukan urusan saya, itu urusan mereka dengan Allah. Dia sudah tidak peduli dengan kemunkaran yang ada di sekitarnya. Sudah tidak peduli. Tidak ada kepekaan terhadap kemaksiatan yang merajalela di sekitar kehidupannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Persis yang Nabi sampaikan. Nabi udah sabdakan, kasih tahu tuh. Kau nanti nggak bakal tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah sekarang yang ketiga. Kondisi yang ketiga, akibat amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan, akhirnya akan datang suatu masa seperti yang tadi Nabi cerita, yang munkar disebut ma'ruf, yang ma'ruf disebut munkar. Sekarang terjadi, saya kasih contoh di Indonesia, ulama disebut teroris, tapi koruptor itu disebut pahlawan. Ulama ditangkap, dimasukkan ke dalam jail, ke dalam penjara. Tapi bandar-bandar judi, mereka-mereka yang melakukan berbagai macam kemunkaran, sampai mereka-mereka yang korupsi, mereka merajalela. Mereka tetap hidup tenang, santai, bisa bergembira, bisa seronok kemana tempat, tidak di jail. Jangankan mereka di penjara, diperiksa pun tidak. Masya Allah. Persis yang Nabi sampaikan. Nanti yang munkar disebut ma'ruf, yang ma'ruf disebut munkar. Jadi ulama disebut teroris, penjahat disebut pahlawan.